Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fisuba Subatah dari Blora. Dari Blora, Bapak. Blora ya. Sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang diberikan kepada saya sehingga di usia yang sudah hilang 59 tahun ini saya masih bisa menikmati iman karena lantaran para penerus agama terutama yang ada di MTA ini yang saya temukan, yaitu terutama dari Ustadz Ahmadi, kemudian Ustadz Pak Mas Duki, dan terutama lagi Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang tabah dengan berbagai fitnah, tidak pernah memakai jubah, ya, juga tidak pernah bergelar Habib, Syekh, dan dipanggil Abah. Namun bagi saya, sesuai dengan sabda Nabi, undur makol wala tandur mangkol. Apa yang disampaikan oleh Al Ustadz memang benar, inilah yang benar. Maka sejak tahun 2011 masuk 2012 saya memutus siklus taklid, Ustadz. Meskipun dari ayah saya itu seorang ya pemuka agama waktu itu, namun saya memutuskan untuk tidak taklid lagi, tidak meneruskan perjuangan ayah saya. Nah, yang saya tanyakan begini, Ustadz, apakah di usia saya yang sudah seperti ini kira-kira bisa nututi ini, Ustadz? Ini yang jadi kadang-kadang saya menangis karena saya seharusnya itu sudah mati di tahun 80-an, Ustadz. Ya, karena penyakit saya waktu anak saya yang kecil yang sekarang di Bogor ini ya memang waktu itu ya, moga ya gitulah, Ustadz. Jadi memang berat saya mengatakan. Jadi mestinya tahun itu saya sudah meninggal. Orang awam itu mengatakan saya itu harusnya sudah mati. Tapi Allah memberikan umur panjang sehingga sampai saya menemukan kajian yang seperti ini, saya anggap yang paling benar menurut saya dan paling benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, mudah-mudahan perjalanan saya dari Blora ke sini meskipun sendirian, Ustadz, tadi malam jam 1:30 berangkat sampai di sini jam 6:30 karena kebanan di hutan Toroh. Oh ya. Namun alhamdulillah sekarang sudah sampai di sini dan usia saya sekarang sudah 59 tahun. Sementara ayah saya saja meninggal itu 54 tahun. Berarti saya sudah melebihi ayah saya. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW panutan kita meninggal insya Allah sekitar 63 tahun. Apakah kira-kira saya masih nututi saat ini? Ini bagaimana ini cara supaya kita itu beribadah bisa dalam usia yang sekian ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan saya. Ini Ustadz yang paling penting itu. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, anak saya yang di Bogor ini tadi kebetulan SMS mengikuti kajian jarak jauh seluruh keluarganya, Ustadz. Ya. Karena jauh nggak bisa ke sini, menanyakan begini, Ustadz. Di daerahnya itu setiap orang yang meninggal dunia itu ustadznya atau kiainya itu menurut saya ini kontrak 3,5 juta untuk ngaji selama 7 hari 7 malam selalu terus menerus. Nah, jadi selama 7 hari itu ngaji terus menerus dari ustadz tadi kontrak 3 juta. Kalau orang itu tidak mampu ya tidak dilayani begitu, Ustadz. Oh, jadi kalau ini apakah pertanyaannya apakah termasuk menjual ayat Allah dengan harga murah? Kemudian yang kedua, anak saya tadi juga menanyakan bab anak soleh yang benar itu yang bagaimana, yang kira doanya itu bisa sampai pada orang tuanya. Ini, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, bab tobat. Ini saya kemarin mendengarkan kajian, ini mohon maaf jangan ditanyakan, saya jangan disuruh tanya orang yang mengatakan ya, Ustaz ya. Jadi saya mendengar begini, Ustaz. Orang tobat itu harus membaca tasbih 1000 kali
sehari semalam selama hidupnya. Kemudian yang kedua, sholat tasbih sehari tiap malam dan selama hidupnya. Kemudian sholat tobat juga tiap malam selama hidupnya. Kemudian puasa Daud. Kemudian ditambah lagi dengan membayar mahar 10% dari hartanya setiap tahun. Ini setiap tahun. Bayarnya apa? Bayarnya ke? Mahar. Bayarnya kepada siapa? Bayarnya kepada imam, kepada ustadz. Kalau di sini ya pada al-ustadz gitu. Masyarakat al-ustadz. Nah, ini apakah seperti ini memang ada tuntunannya di dalam hadis Nabi? Kalau memang itu ada dalam kajian kelompok saya, mungkin ya nanti saya sampaikan. Kalau memang tidak ada, ya itu berarti tidak ada tuntunan di dalam Islam. Dan mohon maaf, nanti mohon dijelaskan. Kemudian yang terakhir Ustadz, ini mohon dijelaskan surat At-Taubah ayat 91, kemudian Al-Baqarah 259. Saya kira itu saja Ustadz, karena banyak yang bukan waktunya. Ya. Terima kasih. Ini ada yang akan menyambung dari Brebes ini Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Fauzi dari Brebes Pak. Ya. Mau bertanya Pak. Saya kan dulu nggak ngerti agama. Saya ngerti agama baru di MTA ini, ketemu radio di Karawang Pak. Di mana? Di Karawang. Oh, Karawang. Kamu ikut ngaji di Karawang? Iya, baru 3 bulan tapi denger radionya sudah 1 tahun lebih. Oh ya. Gini Pak, ayah dan ibu saya kan nggak ngerti agama, boleh dikatakan dia juga nggak sholat dan juga nggak bisa membaca Al-Quran Pak. Dia itu mengabaikan saya Pak. Saya sholat atau enggak itu nggak diurus. Tapi begitu saya mengenal MTA, saya menyadari bahwa sholat itu wajib. Dan sedikit-sedikit saya sudah mengetahui ilmu agama dari MTA. Saya amalkan ke bapak saya. Malah bapak saya mengatakan begini Pak. Bapak saya itu kental banget dengan kejawen, dengan hitung-hitungan, dengan sesaji. Saya mengatakan kepada bapak saya, kalau ziarah kubur kan sering minta air sama Pak Kiai, sering minta air setelah air yang didoakan gitu Pak. Biar barokah, biar apa. Terus karena saya sudah mengerti tuntunan, akhirnya saya menerangkan kepada bapak saya, Pak, yang begitu itu nggak ada tuntunannya. Mari kita ngaji biar ibadah kita lurus gitu. Yang begitu itu nggak ada tuntunan. Bapak saya malah bilang begini Pak, apa yang bapak lakukan ini menurut ajarannya Kiai zaman dulu. Kamu jangan so tahu gitu. Kamu baru ngerti ilmu agama sedikit aja udah nuturi wong tua. Itu pun kamu gurunya radio. Jadi cara bapak saya menolak kebenaran itu ngeremehin saya Pak. Gurunya radio aja wani ngandani wong. Terus saya belum bisa menuntun kedua orang tua saya untuk melaksanakan sholat Pak. Bapak saya selalu cari-cari alasan. Kalau misalkan saya nasihati, itu cari-cari alasan. Yang dipegang adalah kejawen. Begitu juga ibu saya datang ke sini pun sekeluarga nggak ada yang mendukung Pak. Untuk menuntut ilmu itu nggak ada yang mendukung. Tapi tahu bapak ibumu kalau kamu kesini tahu? Kalau ibu tahu, kalau bapak nggak mau tahu. Kalau bapak nggak mau tahu Pak. Kalau kakak saya pamitan, kamu mau kemana? Kamu lebih baik kerja aja, merantau kan. Iya, saya tiap hari juga merantau, setiap hari saya kerja, cuman saya ingin dapat ilmu. Terus kakak saya bilang, ngapain ke Solo? Kan? Di sini aja kiai banyak gitu kan. Pokoknya nggak ada yang mendukung Pak. Akhirnya saya nekatin, saya datang ke sini, ini yang kedua kalinya Pak. Terus bapak saya selalu mengelak. Kalau dinasehatin mengelak terus. Akhirnya bapak saya mengatakan gini, nek pan ngandani wong, apa mani wong tuamu, guru wong disit, karo wong sing anang radio gue, aja guru lewat radio ae wis sok pinter gitu Pak. Jadi
istilahnya saya pengen minta bukti bahwa saya memang datang ke sini untuk biar saya nasehatin orang tua saya. Memang saya benar-benar berguru di sini ilmu yang sesuai dengan tuntunan gitu Pak. Dan saya kalau boleh Pak, saya ingin tinggal di sini untuk beberapa waktu agar saya bisa sebelum saya pulang ke kampung ke Brebes, saya bisa menjelaskan kepada kedua orang tua saya caranya bagaimana Pak. Saya ingin tinggal di sini untuk beberapa waktu untuk supaya saya bisa menjelaskan kepada kedua orang tua saya. Terima kasih Pak, mohon nasihatnya. Nah, kamu punya syarat-syarat nggak untuk tinggal di sini? Ya? Belum tahu Pak saya Pak. Kalau syaratnya dipenuhi boleh. Syaratnya apa aja Pak? Nah, kamu udah bawa syarat apa? Nah, tadi baru bacakan ayat saja, baca Quran saja, mahalnya 3,5 juta gitu Pak. Nah, kalau kamu mau ngaji di sini lebih mestinya. Itu cuma membacakan saja 3,5 juta lah. Kamu ngaji di sini berapa nanti? 3,5 juta kurang itu. Nah, enggak boleh, enggak. Ini enggak model bayar-bayaran gitu sini, enggak model. Nah, enggak usah khawatir, udah sanggup-sanggup apa-apa di sini. Yang penting kamu bawa sangu KTP, surat keterangan, kamu itu betul-betul orang Brebes, penduduk Indonesia sah gitu loh, bukan pelarian, bukan DPO gitu loh. Satu kampung cuma saya Pak yang mengenal MTA Pak. Ya. Saya mengamalkan kepada sahabat saya tentang tuntunan sholat yang saya dapat di MTA. Malah bapaknya melarang Pak. Dia sudah sholat sesuai tuntunan sudah setengah tahun. Akhirnya ada yang melaporkan, anakmu sholatnya udah nggak umum sama orang. Akhirnya Ya. bapaknya nangis-nangis Pak. Ya betul, Brebes milih, betul itu. Kampung Brebes itu. ya. Bapaknya teman saya bilang begini, saya nggak ridho kalau kamu ngikutin teman kamu itu. Saya nggak ridho. Kamu anak satu-satunya, nanti kalau bapak mati gimana? Yang mengirimkan doa siapa? Yang mentahlilkan siapa? Ya. Gitu, Pak. Jadi teman saya ini mungkin sedang mendengarkan Pak. Tolong nasihatnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih. Pertama dari Bapak Ahmad Lurah, ya, kok harusnya sudah mati tahun berapa Pak? Ya, tahun 80 harusnya sudah mati. Yang mengharuskan siapa? Kok harusnya sudah mati tahun 80 kok Rasidoi? Yang mengharuskan mati siapa? Nah, hidup mati itu di tangan siapa? Allah. Jangan harusnya, dan jangan putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sudah umur 59 baru kenal agama. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah, walaupun umur sudah 59, kenalkan agama. Dalam arti mengenal agama dengan betul ya diambilkan dari sumbernya. Kalau dulu agama itu hanya katanya, sekarang ambilkan sumbernya langsung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau mati itu termasuk husnul khatimah, penghabisan yang baik gitu loh, bukan su'ul khatimah. Ya, alhamdulillah. Jadi terus untuk apa itu? Untuk waktu ini apa masih nutut? Insya Allah masih, ya. Karena dosa yang kemarin dilakukan karena tidak tahu, mohon ampun kepada Allah, taubat. Cara taubatnya bukan membayar kepada ya, ustadznya, ya, bayar berapa, terus bahasa tasbih sekian ribu kali, sholat taubat sekian ribu kali seumur hidup, ya, apalagi puasa Daud seumur hidup 10% dari hartanya berikan ustadznya. Ya, itu semua lah. Terus gimana? Yang berangkat sana tadi saya sudah dicegati, jangan suruh tanya kepada yang nerangkan. Nah, gimana? Lah mestinya paling tepat itu bertanya kepada yang nerangkan. Kalau tanyakan pada saya
Saya tidak tahu itu. Yang saya ketahui taubat yang betul itu dibaca lagi ya surat Az-Zumar 53. Itu cara bertobat yang dituntunkan oleh Allah. Orang kok membayar mahar terus bayar apa itu 10% dari penghasilan, terus sholat taubat seumur hidup, ya. Terus apa lagi puasa Daud seumur hidup, sholat tasbih seumur hidup, ya. Nah, sholat tasbih itu aja hadisnya masih dipertentangkan, apalagi sholat taubat itu juga kon seumur hidup. Baca ayatnya. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53 sampai 55. Itu diperhatikan Bapak ya, itu cara bertaubat yang benar menurut Al-Quran. Sedang bertobat itu kepada Allah. Allah memberi tuntunan cara bertobat kepadaku, caranya seperti itu. Itulah Allah. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, itu diartikan dulu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini perhatikan. Ya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas tadi, maksudnya hamba-hambaku yang sudah melumuri dosa dirinya sendiri. Dirinya sudah berlumur dosa karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan kesalahan itu. Masih diberi gembira oleh Allah. Ya, di situ diterangkan la taqnatu mir rahmatillah. Hai hambaku yang sudah banyak dosa, melumuri dosa dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Ya, jangan putus asa. Semua dosanya akan diampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jangan putus asa. Allah mengampuni dosamu semua. Apapun yang dilakukan ketika itu. Nah, untuk mendapat ampunan syaratnya bagaimana? Ayat berikutnya dibaca. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Nah, perhatikan. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, wa anibu ila rabbikum. Kembali pada Tuhanmu. Kalau kemarin menyimpang dari tuntunan Tuhan Allah, ya setelah menyadari itu keliru, segera kembali pada tuntunan Allah. Segera kembali. Ya, baru menyadari kalau yang saya lakukan kemarin-kemarin itu nyalai aturan Allah. Sekarang sudah sadar, kembali segera. Wa anibu ila rabbikum, kembali pada Tuhanmu. Terus bagaimana? Wa aslimu lahu min qabli. Ya. Berserah diri pada Allah. Kembali pada Allah, taubat, menyungkur, sujud, ibaratnya pasrah bongkoan lah kepada Allah. Ya, sebelum qabli ayyatiyakumul adzab summalatu. Sebelum datang azab kepadamu sehingga tak tertolong lagi. Maksudnya belum mati. Ya, belum mati, alhamdulillah. Harusnya mati, belum mati, ternyata diberi kesempatan Allah untuk bertobat dari dosa-dosanya. Maka jangan disia-siakan waktu hidup ini, segera kembali pada Allah, pasrah bongkaan pada Allah, ya, kembali pada tuntunan Allah yang benar. Yang kemarin menyimpang tidak merasa, sekarang sudah tahu, segera, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, ditunda, jangan sampai kedatangan kedahuluan mati sedang kamu belum kembali. Maka supaya segera kembali sebelum datang azab yang kamu tidak tertolong lagi, hanya sebelum mati. Terus cara kembalinya gimana? Ayat berikutnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak,
sedang kamu tidak menyadarinya. Tadi Allah menyerahkan, kembalilah kepada Tuhanmu, berserah diri kepada Allah. Cara kembali berserah diri kepada Allah bagaimana? Caranya ikutilah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, maksudnya Al-Qur'an. Jadi ikutilah Al-Qur'an itu dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang kepadamu kematian secara tiba-tiba, mendadak. Dan manusia kan tidak mengerti itu, ya, tidak mengerti kapan matinya, tahu-tahu mendadak mati. Seperti diterangkan di TV itu, Pak Sulis, DPD Ketua PGRI Indonesia itu mati mendadak juga kan itu. Ya, menurut dengar berita TV, maunya berobat terapi, malah meledos, kebakaran, akhirnya mati. Matinya karena membakar. Dia tidak ngerti kalau itu akan mati mendadak begitu, nggak tahu. Dan banyak orang mati-mati mendadak, banyak. Habis olahraga badminton, tahu-tahu mati nih kon badmintonan. Habis tenis mati di tenesan. Nggak ngerti itu. Nah, maka itu sebelum datang kematian yang datangnya secara tiba-tiba, tidak mengkabari dahulu, maka mumpung masih hidup ini segera ikuti Al-Quran sebaik-baiknya. Apalagi kalau Bapak menyadari Nabi umurnya 63, gue 59, karek pirang tahun nih. Nah, kalau sama Nabi tinggal 4 tahun. Maka ikuti Al-Quran, ngaji dan amalkan hasil ngajinya dengan sungguh-sungguh. Wes tua waktu wis singkat, ngaji karep ora mlebu. Nah, harusnya saya sudah tua, ibaratnya mau jalan itu sudah segera sampai di tempat, saya harus lebih rajin daripada yang muda. Yang muda ibaratnya bayangannya, wah jangkauannya masih panjang. Nah, orang Jawa kan umumnya wis kowe le telungane sing nom aku wis tuwa gitu. Nah, masane serah ke sini. Justru harusnya yang sergap itu yang tua-tua karena saya sudah akan sampai. Kalau saya tidak segera ya dengan sungguh-sungguh, kedatangan mati saya sudah tidak ada sempat. Kalau kamu yang masih muda mungkin masih bisa menjangkau kan gitu kan. Maka segera ikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadamu itu dengan sebaik-baiknya. Belum datang kematian yang datangnya secara tiba-tiba, mendadak. Ikuti Al-Quran. Bagaimana mengikuti Al-Quran? Maka dikaji dulu Al-Quran itu. Setelah dikaji, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan. Walaupun menghadapi resiko mungkin tetangganya, mungkin keluarganya, mungkin orang kampungnya tidak suka. Maka orang yang beriman summa lam yar tabu, tidak ragu-ragu. Apapun yang akan terjadi pada diri saya dalam mengamalkan Al-Quran ini tidak ragu-ragu. Walaupun akhirnya dibenci oleh masyarakat, boleh silahkan membenci. Tapi jangan sampai saya dibenci oleh Allah. Nah, gitu kan? Nah, itu harus segera diamalkan. Terus ayat berikutnya. Terus itu sampai ayat 61 itu nanti. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kunta laminas sakhirin. Wa kami lagi. Ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Harus segera kan? Segera ikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya sebelum mati. Jangan sampai nantilah mati baru menyesal. Ya, lihat ini, jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku. Jika ada kesempatan saya tidak mau berbuat, tidak mau kembali pada Al-Quran, sekarang sudah mati menyesal. Jangan sampai terjadi penyesalan nanti. Maka semua masih hidup, laksanakan, kaji Quran dengan baik-baik. Apa yang sudah diketahui diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Manusia boleh suka, boleh tidak suka. Nah itu. Terus? Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar jangan ada yang berkata,
Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, seolah-olah Bacot mati tidak diberi petunjuk oleh Allah. Lah sekarang Allah beri petunjuk. Dulu yang kamu tidak tahu jalan kebenaran, sekarang diberi petunjuk oleh Allah jalan kebenaran. Maka segera diikuti. Jangan sampai ditunjukkan kepada kebenaran tidak segera diikuti, tahu-tahu datang kematian dari nanti menyesal. Andai kata saya diberi petunjuk oleh Allah, saya menjadi orang yang bertakwa. Padahal sudah diberi petunjuk tapi nggak mau mengamalkan. Terus? Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jangan sampai setelah mati, wah andai kata saya bisa kembali ke dunia, saya tidak akan seperti dulu. Saya akan segera mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jadi semua penyesalan-penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka sebelum terjadi penyesalan-penyesalan itu, Allah memerintahkan segeralah kamu bertobat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematian secara mendadak. Jangan sampai kamu nanti mengatakan, andai kata Allah memberi petunjuk pada kami, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Padahal Allah sekarang sudah beri petunjuk. Dan jangan sampai ada yang mengatakan, andai kata saya nanti dikembalikan ke dunia, saya akan berbuat baik. Tidak mungkin kamu kembali ke dunia kalau sudah mati. Jadi penyesalan-penyesalan nggak ada gunanya. Terus? Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Nah, itulah. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Nah, gitu. Jangan karena kamu merasa tidak diberi petunjuk, ya maka menjadi orang yang tidak menjadi orang yang bertakwa. Jangan. Sebetulnya Allah telah mendatangkan kepadamu ayat-ayatku, ya. Tetapi ketika ayat-ayatku datang kepadamu, kamu mendustakannya. Ya. Fakadzabta biha wastakbarta, malah kamu menyombongkannya. Sampai kamu mendustakan, kamu menyombongkannya. Kunta minal kafirin. Karena kesombonganmu, kamu menjadi orang kafir. Sombong itu apa toh? Batarul haq wa ghamtun nas. Jika ayat-ayatku datang, kamu sombong, menolak kebenaran itu. Malah kamu usir, kamu musuhi orang yang mengkaji, yang mempelajari Al-Quran, malah kamu musuhi, sombong kamu. Nah, nanti setelah mati baru menyesal. Allah mengatakan, sungguh sudah datang ayat-ayat itu kepadamu, tapi kamu menyombongkannya, menolaknya, maka kamu mati dalam keadaan kafir. Terus? Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah wajah menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Nah, itulah akibat menyombongkan diri. Datangnya Quran kepadamu, ayat-ayat Allah, tolak, tidak mau menerima, menyombongkan diri. Setelah mati kamu menyesal. Andai kata Allah beri petunjuk kepadaku, saya mesti menjadi orang bertakwa. Padahal petunjuk sudah sampai, tapi kamu menyombongkan diri. Nah, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Tempatnya nanti di jahanam, lain dengan orang yang bertakwa. Ayo satu ayat lagi. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Nah, itu. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Ya enggak? Karena sombong tadi jadi orang kafir masuk neraka. Tapi ketika datang ayat-ayatku kepadamu, kamu menerima, kamu menjadi orang bertakwa, tidak akan disentuh oleh api neraka. Disentuh pun tidak, jangan anggap masuk. Ini mau masukkan neraka, semua orang masuk neraka dulu, ya nanti terima orang bertakwa disentuh aja tidak. Yang mengatakan Allah, ya, dalam surat Az-Zumar 61 itu,
Orang yang bertakwa itu tidak akan disentuh api neraka sedikit pun dan mereka tidak akan bersedih hati. Dan orang kok bertakwa masuk ke neraka sih lagu ning swarga. Kalau orang bertakwa masuk ke neraka dulu tempatnya di mana? Ya, neraka itu tidak ada tempat untuk orang bertakwa. Tidak ada tempatnya. Karena Allah membuat neraka itu bukan untuk orang bertakwa, tapi untuk siapa? Orang kafir, uiddat lil kafirin. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah, uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan oleh Allah untuk orang kafir. Jadi tidak mungkin orang takwa masuk neraka, enggak mungkin. Disentuh pun tidak. Nah, ini Pak ya, jadi cara bertobat pada Allah itu. Jangan hanya katanya suruh sholat ini sekian ribu, sholat ini seumur hidup, bayar mahar sekian juta, walah itu ya tebusan-tebusan dosa dengan membayar uang itu dalam Islam tidak ada. Mungkin di agama lain ada ya, kalau berbuat dosa datang kepada ya orang yang dianggap alimnya, dihitung, oh salahmu semene, bayarmu semene, ya, mungkin begitu. Di Islam nggak ada itu. Apalagi cuma bayar itu. Kalau kamu punya dosa, punya kekayaan emas sepenuh bumi, ditebuskan itu tidak diterima oleh Allah. Ya, maka kalau kamu masih kesempatan hidup, cara menebus dosanya bukan dengan barang-barang tadi, ya, tapi dengan perbanyaklah kebaikan-kebaikan, karena innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejahatan-kejahatan. Caranya bagaimana? Maka segera ikuti petunjuk Allah. Yang tadi kebacut nyimpang dari tuntunan Allah, segera kembali pada tuntunan Allah. Ikuti Al-Quran sebaik-baiknya sebelum datang mati secara mendadak. Nah, apapun perintah Allah dalam Al-Quran diikuti. Yang larangan Allah tinggalkan semaksimalnya tanpa ragu menghadapi risiko datangnya dari manusia. Nah, insya Allah Pak, itu dengan cara taubat itu taubat menurut petunjuk Allah, bukan menurut saya, bukan. Kalau nanti tidak hafal apa yang diterangkan, baca lagi surat Az-Zumar ayat 53 sampai 61. Kalau Bapak punya Quran, surat Az-Zumar di rumah mesti ada. Sama Qurannya dengan sini ya. Nah, itu jadi cara bertobat itu. Ojo, lah iya tak kontek-kon kono wis disegat dhisik kok. Kalau ditanya saya yakin nggak akan menemukan dalilnya. Cara bertobat semacam itu nggak ada. Ya, kemudian anak soleh itu anak yang bagaimana? Anak soleh itu ya anak yang taat kepada Allah, taat pada kedua orang tuanya dalam rangka mentaati Allah. Anak tidak mungkin jadi soleh kalau tidak mengerti agama. Tidak mungkin, ya, karena amal disebut soleh itu ada hubungannya dengan iman. Maka dijamin oleh Allah masuk surga itu amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, iman dan beramal soleh. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh itulah yang disebut orang yang bertakwa tadi. Maka untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh harus mengerti jalan keimanan itu apa, yaitu Al-Quran tadi. Mengikuti Al-Quran. Amal soleh itu amal perbuatan yang baik didorong karena iman. Walaupun amal perbuatannya tampak baik, kalau yang mendorong berbuat itu bukan karena iman, bukan amal soleh. Saya sebagai seorang dermawan memberikan derma pada orang-orang fakir miskin dan sebagainya, ya. Saya menjadi orang alim, dakwah ke sana kemari, tidak mau menerima amplop, tidak mau diupahi, ya, semuanya. Tapi kesemuanya bukan saya mengharap ridhonya Allah, biar disebut saya sebagai orang dermawan, biar disebut saya ulama besar, saya orang alim. Nah itu semua. Ketika mati sudah disambut oleh orang kampung situ, kita merasa kehilangan karena kehilangan seorang dermawan. So, kalau akan bangun masjid ini minta siapa dermawannya sudah tidak ada. Jadi apa yang kamu harapkan supaya disebut jadi dermawan, supaya disebut menjadi orang alim, ulama besar, sudah dapat sebutan semua itu. Itu yang kamu minta itu sudah disebut, sudah dapat berarti. Maka sekarang panggil malaikat, seret orang ini ke neraka. Nah,
Nah, maka amal soleh itu baik yang didasari dengan iman. Di samping itu harus di samping lurus niatnya harus betul prakteknya. Ibadah yang disebut termasuk ibadah amal soleh ya, yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau perbuatan ibadah gawe dewe fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima oleh Nabi, oleh Allah. Nah, itu ya. Udah tak? Pertanyaan dari Bapak sudah ya? Surat At-Taubah ya. Ya coba dibaca ayo. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 91. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marada wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus ya, ayat berikutnya apa itu? Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Ada notnya ada situ. Tidak ada itu. Ada. Lantaran mereka tidak memperoleh yang akan mereka nafkahkan, maksudnya mereka bersedih hati karena tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. Ini jihad pada zaman Nabi itu perang. Ya. Kalau orang tidak berangkat berperang karena memang kondisinya lemah, tidak punya harta, tidak punya kendaraan, kondisi fisiknya tidak mungkin, itu tidak berangkat perang tidak dosa. Ya, ada yang kondisinya kuat, dia datang tapi nggak punya dana, nggak punya kendaraan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya siap untuk ikut perang, tapi saya nggak punya kendaraan. Ya, padahal perjalanan jauh, kendaraan sudah dipakai masing-masing tentara, bahkan ada yang sudah boncengan, terpaksa satu orang yang datang ini tidak bisa diikutkan karena tidak ada kendaraan untuk bawa, dia menangis. Orang katut perang itu nangis. Padahal perang itu resikonya apa? Mati. Nangis. Karena tidak bisa ikut berperang, karena tidak ada dana untuk membeli kendaraan atau infak di jalan Allah tadi, sehingga dia tidak katut. Tidak dengan kita tak? Nek katut kan syukuran kita. Selamatan alhamdulillah. Tukang buaya, loh kok ora mangkat perang le? Ora katut tok kancane tok. Ya alhamdulillah bancaan terus selamatan. Selamatan ora katut perang itu. Mulih pemamilu perang, mulih selamat orang mati, ya diselamati. Seneng gitu. Padahal kalau zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab malah ya, anaknya ikut perang, mulih kok didelok disawang-sawang. Tatu sithik wae ora. Marah kamu ya. Kamu jadi pengecut kamu ya. Masa kancane mati lah kok iki babak wae ora, berarti kamu waktu itu lari jadi pengecut kamu. Nah, itu dah. Jadi maunya orang tuanya senang kalau kamu mati di medan perang. Kalau mati di medan perang jelas kamu masuk surga. Nah, itu. Lain tuh dengan kita pola berpikirnya. Itulah jadi kalau kita pada ayat tadi dijelaskan
Memang kewajiban berperang itu bagi orang yang mampu, yang kuat, yang sehat, punya dana. Tapi kalau kondisinya lemah semacam itu, tidak wajib, tidak dosa kalau tidak berangkat. Justru ada yang tetap ingin berangkat, fisiknya kuat tapi nggak ada dana, nggak ada kendaraan untuk ngangkat. Berangkat itu dia, itu pun tidak dosa, maka dia kembali dengan menangis karena tidak katut perang tadi. Itu diungkapkan dalam Quran, padahal dia tidak dosa. Ya. Terus ayat berapa tadi? 259. 59 surat Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wangdur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wangdur ilal idami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya atau orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia atau orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada notnya mungkin itu. Tidak ada. Jadi orang kafir itu kadang mikir bagaimana Allah cara membangkitkan orang yang sudah mati. Orang mati sudah jadi tulang belulangnya sudah jadi tanah, kok mau dibangkitkan itu bagaimana? Orang kafir tidak ada kepercayaan kebangkitan di hari berbangkit nanti, nggak ada, nggak percaya. Ya. Dan ini maka Allah memberikan contoh, orang itu diberi hidup 100 tahun di dunia, ya, diberi hidup nanti terus mati 100 tahun lah, dimatikan selama 100 tahun. Tadi itu dibangkitkan lagi. Kira-kira wong nek mati 100 tahun ini dadi apa? Ya. Apa masih ada kira-kira badannya, fisiknya apa masih ada 100 tahun? Ya, itu dibangkitkan oleh Allah. Ya. Berapa lama kamu tinggal di sini? Dia mengatakan sehari atau 2 hari. Enggak, kamu sudah 100 tahun. Lihat itu keledaimu yang kamu bawa itu. Ya sudah hancur luluh dari apa-apa, dan wong 100 tahun wongnya mati ya bangkainya terus apa keledainya yang sudah mati hancur. Ya, kami lihat sekarang keledaimu yang sudah jadi tulang belulang sudah hancur berantakan itu tata lagi oleh Allah, dihidupkan lagi. Artinya meyakinkan Allah menghidupkan yang sudah mati walaupun sudah ratusan tahun itu bagi Allah mudah. Ada lagi suatu peristiwa yang disebut dalam surat itu, dalam Ashabul Kahfi itu, pemuda yang hidup di dalam gua, ya, Ashabul Kahfi, karena mempertahankan iman. Di situ selama masuk dalam gua karena akan dibunuh oleh raja yang kafir, yang dolim pada itu, dia bersembunyi mempertahankan imannya, masuk ke dalam gua, ya, guanya itu
kena sinar matahari dia hanya ya kadang-kala membolak-balik gitu selama 300 tahun coba. 300 tahun. Ya. Setelah dia dibangun lagi 300 tahun, ya. Anjingnya yang ada di itu pun mati kan bangun 300 tahun. Terasa lapar dia bangun. Terasa lapar, terus salah satu diantaranya kita cari makan dulu. Untuk mencari makan itu keluar dari gua, lihat kanan kiri aman apa lagi. Kalau sampai ada ketahuan ini nanti dilaporkan ke sang raja, kalau kita tahu di sini akan dibunuh semua. Maka dipesan hati-hati ya kalau metu, jangan sampai ada orang tahu kalau kita keluar dari gua ini. Ya, nah, betul. Wah sampai keluarlah dia, sampai ke pasar. Sudah di pasar membeli makanan yang dia butuhkan, uang yang untuk membeli itu sudah tidak laku, guys, uang kuno loh. Ini uang kapan ini? Nah padahal dia sangunya yaitu untuk beli wis ora payu, wis ganti duit. Dan sekarang nang pasar tuku nganggo duit benggol, nganggo sen apa? Orang sekarang apa ngerti uang benggol, uang sen iki. Kalau sekarang pepatah setali 3 uang iki jane wis ora payu. Uang setali saiki ora ngerti kok. Setali uang setali iki berapa? Ndak tahu sebab orang lahir wis ora neng duit setali. Apa meneh seuang. Setali iki 3 uang. Jadi kalau 3 uang baru setali. Ora ngerti ta? Seketip ya ora ngerti. Nah, sekarang ngertine rupiah gitu. Rupiah kuwi des rupiah ya sudah ora tau weruh. Mata uang kita rupiah, tapi des rupiah iki kaya ngopo wis ora tau ngerti. Yang diketahui sekarang berapa? Paling tidak itu 1.000 rupiah kan gitu. Des rupiah ya ora ngerti. Nah, makanya lah itu keagungan Allah. Hidup 300 tahun dalam keadaan hidup, artinya badannya tidak rusak, utuh gitu. Nah, itu kekuasaan Allah. Nampakkan kekuasaan. Maka kalau Allah mau menghidupkan orang mati itu jangan dikira sulit. Menghidupkan bumi yang mati aja mudah, apalagi hidupkan orang yang mati. Itu ayat itu gitu maksudnya. Terus, dah ini yang dari Brebes tadi coba apa pertanyaannya di ini ya? Saya ingin tinggal beberapa, boleh tinggal di sini asal syaratnya terpenuhi tadi. Ya, syaratnya dipenuhi. Sudah pamit orang tuanya belum? Mau tinggal di sini? Gue kayak digulai jadi anak hilang. Ya, nanti kalau kamu sudah berguru, baru bapakmu mau menerima gitu. Nek mau gurune radio raglem itu toh. Ya boleh, nanti ketemu saya dulu ya. Boleh nanti tinggal sini. Nanti pulang bawa oleh-oleh buku, brosur, kumpulan brosur itu ya tutup ke wong tuamu. Pak, ini guru saya bukan radio, ini buku pelajarannya itu ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi bibit Brebes sana nanti jadi buka perwakilan atau cabang di Brebes sana. Ya.